Selamat pagi, selamat hari Sabat. Puji Tuhan, senang sekali boleh menyapa semua anak-anak dan remaja di Jemaat Taman Harapan Kolongan yang saat ini dimanapun berada. Senang sekali kita boleh bertemu lagi walaupun hanya lewat media virtual. Harap semua anak-anak berada dalam tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Baik, kita sudah memasuki triwulan yang baru di tahun 2020. Dan kalau triwulan yang lalu kita mempelajari berbagai cerita yang berasal dari daerah divisi Afrika Tengah Timur. Untuk triwulan yang baru ini kita sudah memasuki wilayah divisi Asia Selatan. Oke, jadi untuk sepanjang triwulan terakhir di tahun 2020, semua cerita mision berasal dari divisi Asia Selatan. Dan Sabat yang pertama ini di triwulan yang baru, tanggal 3 Oktober, hari Sabat ini, judul cerita mision adalah Bernapas Lega. Cerita ini diceritakan oleh seorang remaja wanita bernama Aradhana, berumur 14 tahun, berasal dari India. Ceritanya begini, ketika dia berusia 14 tahun, dia kelas 8 saat itu, dia memperhatikan bahwa teman sekelasnya mengalami kesulitan untuk bernapas ketika beralih dari musim gugur ke musim dingin. Cuaca berubah menjadi sangat dingin. Dia memperhatikan ada teman sekelasnya yang mengalami kesulitan untuk bernapas. Nah, dia tinggal di asrama wanita dan ketika dia memperhatikan teman sekamarnya yang bernama Jyotsana juga mengalami hal yang sama. Dia lihat Jyotsana ini menderita kesulitan untuk bernapas atau istilahnya adalah asma, penyakit asma. Dia lihat bagaimana temannya Jyotsana ini menggunakan semprotan untuk melegakan pernapasan, kemudian dia juga lihat temannya ini meminum pil setiap hari, ada obat yang harus diminum untuk melegakan pernapasannya agar dia mudah untuk bernapas. Nah, Aradhana ini merasa sedih karena dia dan Jyotsana ini adalah teman sekamar. Adik-adik bayangkan, kalau teman sekamar berarti teman yang sangat dekat karena mereka tinggal di dalam kamar yang sama, dalam tempat yang sama. Aradhana merasa sedih. Dia pikir-pikir bagaimana caranya saya bisa menolong teman saya. Aradhana ini adalah seorang Advent, sama dengan kita. Sementara keluarga dari Jyotsana atau teman Aradhana ini berasal dari salah satu agama yang besar di dunia yang ternyata tidak menyembah Tuhan. Wah, jadi Aradhana bingung bagaimana caranya dia mau mendekati temannya yang sementara mengalami sakit pernapasan, susah untuk bernapas. Nah, suatu malam ketika Jyotsana ini selesai meminum obatnya, Aradhana memutuskan untuk berbicara kepadanya tentang Tuhan. Dia mulai memberanikan diri. Kemudian dia datang, dia duduk di samping Jyotsana dan dia katakan, Jyotsana sahabatku, kamu harus berdoa sebelum kamu tidur dan kamu harus membaca Alkitab. Jyotsana berpikir kemudian dia, oke, dia bilang, oke, aku akan mencobanya. Nah, akhirnya mereka tidur. Besoknya, malam berikutnya, Aradhana melihat bahwa sebelum Jyotsana tidur, dia membaca Alkitab dan dia berdoa. Wah, Aradhana senang, ternyata teman saya dengar apa yang saya sarankan kepadanya tadi malam. Dan dia cari-cari cara, dia pikir bagaimana caranya supaya saya boleh mau beribadah bersama-sama dengan teman saya ini. Karena dia lihat Jyotsana hanya habis dia baca, dia berdoa dan dia tidur. Nah, malam berikutnya ketika dia lihat Jyotsana ini sudah membuka Alkitab dan membaca, Aradhana mendekati Jyotsana ini. Kemudian dia duduk di sampingnya dan dia katakan, Jyotsana, bagaimana kalau kita berdoa bersama-sama sebelum kita tidur? Aradhana bilang dia rindu untuk mereka boleh berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Oh, ternyata Jyotsana ini setuju. Kemudian mereka berlutut di samping tempat tidur dan mereka berdoa. Dimulai dengan Jyotsana duluan yang berdoa. Katanya, Bapa Surgawi yang terkasih, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih telah melindungi kami dari bahaya dan malapetaka. Jagalah orang tua kami yang jauh dari kami. Bersama-samalah dengan kami, bantu kami belajar dengan baik di kelas. Berkati kepala sekolah dan guru-guru kami. Lindungilah aku juga. Beri aku kekuatan untuk membaca Alkitab dan tolonglah aku untuk sembuh dari penyakit pernapasan.
Lindungilah kami saat kami tidur, dalam nama Yesus, amin. Kemudian dilanjutkan dengan doa dari Aradhana. Bapa Surgawi yang terkasih, lindungilah Jotsana, bantu dia untuk mengikuti jalan-Mu, dan lindungilah keluarganya dan keluargaku. Amin. Itulah doa dari Jotsana dan Aradhana sebelum mereka tidur malam itu. Setelah beberapa saat, Aradhana ini memperhatikan bahwa Jotsana ini sudah mulai menjadikan Tuhan bagian yang utama dalam hidupnya. Ketika dia bangun, Aradhana perhatikan Jotsana berdoa. Ketika dia akan makan, Jotsana berdoa. Ketika dia akan mengerjakan PR dari sekolah, Jotsana juga berdoa. Wah, luar biasa ini teman saya. Puji Tuhan sudah mulai tahu tentang Tuhan. Dan adik-adik tahu, kesehatannya juga sudah membaik. Dia sakit asma, sakit pernapasan ini Jotsana ini. Tetapi ketika dia mulai berdoa kepada Tuhan dan mulai membaca Alkitab, Aradhana memperhatikan bahwa pil atau obat yang diminum oleh Jotsana ini sudah mulai berkurang dan dia sudah tidak memakai alat bantu pernapasan lagi yang dihirup untuk membantu dia bernapas. Oh, senang sekali. Kemudian dia memberitahukan kepada Jotsana bahwa, Jotsana, engkau tahu bahwa Tuhan yang sudah menyembuhkan sakit asmamu. Jotsana bilang, betul sekali, aku sudah bosan minum begitu banyak obat sebelum tidur. Nah, jadi Tuhan yang sudah menyembuhkan dia. Aradhana ini terus berdoa untuk Jotsana, karena ternyata Jotsana sudah tidak bersekolah lagi di sekolah tersebut bersama-sama dengan Aradhana. Tetapi karena sebagai sahabat mereka pernah tinggal dalam satu kamar, Aradhana terus mendoakan Jotsana agar Jotsana, sahabatnya itu, memberikan hatinya kepada Yesus. Doa Aradhana seperti ini, Tuhan tolonglah untuk pulihkan dia sepenuhnya dari penyakit pernapasannya dimanapun dia belajar, karena mereka sudah tidak bersekolah di tempat yang sama. Bantu dia untuk berjalan di jalan-Mu sehingga dia bisa bertemu Engkau di surga. Puji Tuhan, kita doakan sahabat kita walaupun ada di tempat yang jauh, Aradhana dan Jotsana, supaya mereka boleh terus tinggal dalam kebenaran Tuhan. Dan doa untuk anak-anak semua di Jemaat Taman Harapan juga boleh selalu mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan bagian utama dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bernapas lega seperti Jotsana. Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari Sabat ini.